dan Allah muliakan guru kita semua, Ustadz Haji Ustadz Hasan Basri dan para asatid lainnya, Ustadz Jenal. Semoga guru-guru kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wabil khusus yang saya hormati kepada Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Bapak Fahrudin. Semoga beliau sekeluarga hajat-hajatnya, keinginan-keinginannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah. Dan tak lupa kepada bapak-bapak yang sengaja diundang hadir di tempat ini, semoga niatnya bapak mendoakan khususnya yang diakikahkan, yang akikah Ananda Al-Mauza Rafi Altafur Rahman. Semoga beliau dijadikan anak yang soleh, anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya dan berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang mana di malam ini Sohibul Bait mengumpulkan kita semua tidak lain untuk meminta didoakan, untuk meminta didoakan. Kenapa? Karena kita sebagai makhluk Allah, satu, kita harus meminta, kita harus berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang jelaskan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian, niscaya Allah akan mengabulkan apa-apa yang kita minta. Jadi kita itu diperintahkan untuk meminta, bukan untuk berlebihan. Kita misalkan kita lapar, diperintah makan. Misalkan kita haus, diperintahkan minum. Kulu wasrobu wala tusorifu. Kita diperintahkan kalau kita lapar ada makanan makan. Kita diperintahkan kalau haus ada minuman nih. Asal jangan berlebihan. Jadi kita itu diperintah oleh Allah untuk meminta. Misalkan kita meminta sesuatu kepada orang tersebut, misalkan, Pak, saya minta uang, lalu dikasih cuma 20.000. Apa jawaban? Pak, saya minta lebih. Kira-kira yang ngasih 20.000 marah gak? Ini orang udah minta malah tambah, malah pengen lebih. Udah dikasih 20.000, minta 50.000. Mending udah dikasih. Jadi kita itu cuma meminta saja kepada Allah. Kalau Allah memberikan nikmat yang luas kepada kita, maka kita harus bersyukur. Ketika Allah menguji kehidupan kita, kita harus bersabar. Satu, kita harus berdoa. Dan yang kedua, kita harus meminta doa. Khususnya Sohibul Bait mengumpulkan kita semua tidak lain untuk meminta doa untuk keselamatan keluarganya. Dan yang ketiga, kita harus mendoakan. Jadi Sohibul Bait, Bapak Fahrudin, para jamaah semua di sini insya Allah akan selalu mendoakan, khususnya anak yang diakikahkan, umumnya untuk kedua orang tuanya. Insya Allah jamaah di sini mendoakan yang baik. Nggak ada di sini yang hadir. Mudah-mudahan ini Sohibul Hajat yang mau umroh di perjalanannya kapalnya jatuh, nggak ada. Semua jamaah di sini mendoakan yang baik. Kalau gini, mudah-mudahan ini Sohibul Bait di perjalanannya celaka, itu bukan mendoakan, tapi nyumpahin. Sebenarnya bukan doa.
namanya doa itu mengeluarkan suatu kata-kata yang baik. Dan insya Allah dua mana ini, satu acara akikah, dua umroh, insya Allah sedikit-sedikit padat, insya Allah bermanfaat. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Kira-kira anak yang diakikahkan mana? Lagi sakit. Dirawat. Tapi di sini Bapak bawa air. Kita didoain insya Allah. Ngair Pak. Udah. Order dah. Insya Allah kalau ada air lalu dibacakan maulid, dibacakan marhaba, berkahnya syafaat Nabi Muhammad, berkahnya kita membaca sholawat, insya Allah itu air menjadikan air obat bagi siapapun. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Jadi satu akikah. Apa itu akikah? Akikah itu hukumnya sunnatun muakkadatun, sunat muakkadah. Imam Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, al-gulam yu'tan anhu yaumas sabit. Seorang bocah harus diakekahkan ketika di usia 7 hari. Itu dari awal pertama. Kalau enggak 7 hari, diakekahkannya di hari ke-14. Kalau enggak 14, di hari ke-21. Itu batasannya mengakekahkan. Kalau enggak 7 hari, lompat ke 14 hari. Kalau enggak 14 hari, 21. Selain 21 itu jangan menghitung hari lagi. Jangan menghitung gimana Pak Ustadz, anak saya sudah SD tapi pengen diakekahkan, itu boleh. Cuma kalau udah SD, udah dewasa, boleh diakekahkan. Cuma nggak boleh kalau di marhaban nggak boleh digendong. Rambutnya nggak boleh dicukur, buat keberatan. Misalkan bapak-bapak dulu orang tua bapak belum mengakekahkan bapak, boleh kita mengakekahkan kita, cuma nggak harus dicukur, nggak harus digendong, nggak harus, kecuali kalau masih baik. Apa hikmahnya akekah? Hikmahnya akekah itu bukan dari ini ya, hewannya, tapi dari sodakohnya kepada masyarakat kaum muslimin wal muslimat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, al-gulam murtahanun alal akikah. Seorang bayi akan tergadaikan dengan sebab akikah. Kita punya rumah, lalu rumah kita digadaikan. Kalau kita ingin diam di rumah tersebut, itu rumah harus ditebus. Harus ditebus. Jadi kalau akikah, kalau bagi laki-laki satani 2 kambing, wasatun jariyatun. Kalau bagi perempuan 1 kambing. Dan yang kedua, gimana Pak Ustadz, saya mau akikah, cuma kambingnya kambing betina, bukan kambing jantan. Boleh kita mengakikahkan kambing betina kalau misalkan sama sekali tidak ada kambing jantan. Cuma yang lebih diutamakan kambing jantan. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Bahkan bisa dituntut laki-laki nggak harus, kalau kita punya satu dulu aja. Kalau kita punya harta luas langsung 2, nggak apa-apa. Karena Allah itu memerintahkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemampuan kita. Nah, sesudah diakekahkan dicukur. Dicukur rambutnya. Rambutnya. Sudah dicukur, itu rambut ditimbang.
ukurnya harus ini, harus semuanya, harus botak ditimbang. Sesudah ditimbang itu ukuran emas. Ukuran emas yang diutamakan perak, perak. Kalau nggak ada perak baru emas gram itu. Karena Nabi Muhammad SAW mempunyai cucu yang bernama Sayyidina Hasan. Ketika Sayyidina Hasan lahir, berbicara kepada putrinya Siti Fatimah, wahai anakku, cukurlah rambut Sayyidina Hasan. Ketika sudah dicukur, langsung ditimbang. Kalau misalkan emasnya, kalau misalkan berapa gram itu tergantung gramnya. Gimana itu uangnya kemarin disodakohkan kepada orang-orang fakir miskin. Itu perihal akikah. Sesudah diakikahkan lalu diberi nama. Nama yang bagus itu kata Rasulullah, khairul asma ma'ubida au humida. Itu bagi laki-laki. Khairul asma, sebaik-baiknya nama, ma'ubida au humida, yang diawali dengan Abdul atau Muhammad. Abdul Somad, Abdul Malik, Abdul kan? Abdul itu yang utama. Kalau enggak Abdul, Muhammad Rijal, Muhammad Basri, Muhammad itu yang sebaik-baiknya sebaik-baiknya nama. Kalau perempuan pakai Siti, perempuan pakai Siti. Lalu sesudah diberikan nama, ketika anak kita udah usia 7 tahun, ajari perihal daripada agama. Sesudah umur 9 tahun, ajak ngaji, ajak sholat. Kalau nggak mau sholat di usia 10 tahun, disunatkan ini dipukul. Cuma jadi kita memukul anak, kita dapat pahala. Memukulnya karena untuk melakukan suatu kewajiban bagi orang tua. Cuma ada tata cara kalau kita mau memukul anak supaya dapat pahala. Satu itu dengan pukulan seperti ini. Kalau tangan ini dicukup ini, jangan mana tangannya, kamu ini bandel sekali, nggak mau sholat, nggak mau ditonjok, itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi ada dua, satu memukul anak supaya dapat pahala ini kan ini. Kalau enggak ada ini nih telinga. Karena saking kita sering ngejiwir anak itu makin cerdas. Makin cerdas. Ini cerdas. Bahkan zaman sahabat itu ada seorang tua orang tua memasang cambuk di depan ini, di depan rumah, depan pintunya. Untuk apa? Memasang cambuk untuk ketika anak ini membantah, melawan kepada orang tua, kasih itu cambuk untuk siapa? Untuk anak yang enggak menurut sama orang tua. Jadi jangan sampai kita orang tua, anak kita enggak nurut, jangan sampai berlebihan, apalagi sambil menyiksa itu enggak boleh. Bahkan perihal mencukur, misalkan kita punya bayi nih, itu kalau pengen cerdas, sabda ulama, setiap hari Rabu itu anak disunatkan dicukur. Sebisa mungkin 40 Rabu. Jadi setiap hari Rabu cukur, setiap hari Rabu cukur sampai 40 kali. Insya Allah anak kita cerdas. Cuma hari Rabu, hari Rabu. Nah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ini yang diakikahkan yang lagi kurang sehat, semoga Allah cepat sehatkan kembali. Amin. Dan anak yang soleh. Karena anak itu ada 3. Ada anak itu namanya sabik, yang kedua lahik, dan yang ketiga mahik. Anak sabik, anak yang melebihi derajatnya orang tua.
baik dalam perihal agama maupun dalam perihal dunia. Kalau misalkan dalam perihal dunia, nah, orang tuanya dagang sayuran misalkan, tapi anaknya pekerja kantoran, nah, itu namanya anak sabik, melebihi derajatnya orang tua. Yang kedua dalam perihal agama, bapaknya biasa saja tapi anaknya seorang alim, jadi ustadz, jadi kiai, itu namanya anak sabik. Anak sabik. Dan yang kedua ada anak itu anak lahik. Kalau anak lahik, anak yang mengikuti aturan orang tua. Misalkan orang tua dagang, ikut dagang, orang tua tani, ikut tani. Jadi kelakuannya mengerjakan suatu orang tuh, itu namanya anak lahir. Tapi yang terakhir yang dikhawatirkan anak mahik. Anak mahik itu anak yang menghancurkan derajatnya orang tua. Orang tuanya berangkat ke masjid, orang tuanya berangkat ke majelis taklim, anaknya berangkat ke diskotik. MPS. Itu menghancurkan derajat orang tuh. Nauzubillah summa naudzu. Apalagi kita di akhir zaman, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga anak-anak kita dijadikan anak yang soleh, anak yang berguna, anak yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang kedua, ini acara walimatu safar. Kira-kira tanggal berapa, Bang? Tanggal 30 Januari. Nah, kita doakan yang mau berangkat umroh semoga diselamatkan di perjalanannya dan melaksanakan umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah hajimu, sempurnakanlah umrohmu lillah, karena Allah. Insyaallah man kana fi amalillah wallahu fi amali. Barang siapa yang melakukan sesuatu perkara karena Allah, wallahu fi amali, Allah yang akan membalasnya. Insyaallah. Semua kita berdoa kepada Allah, semoga kita dinasibkan berangkat ke tanah suci Makkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gimana Pak Ustadz? Nah, saya belum bisa berangkat ke tanah suci Makkah, tapi pengen dapat pahala melaksanakan ibadah haji, tapi pengen dapat pahala melaksanakan ibadah umroh. Ada kita diam di sini, diam di Bojong ini, diam di perumahan Primavera ini, tapi kita sudah dapat pahala haji dan umroh. Satu, ketika kita habis sholat subuh, ketika melaksanakan habis sholat subuh, kalau nggak ada kegiatan, kalau nggak ada kegiatan, ketika habis sholat di masjid, sholat subuh lalu wiridan, baca sholat apapun, pas keluar dari masjid ketika datangnya matahari, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh 2 rakaat lalu melaksanakan membaca sholawat itikaf, pas keluar dari masjid datangnya matahari, waktunya sholat duha, itu orang sudah mendapatkan pahala haji dan umroh taman-taman yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang kedua dalam kitab I'anatul Talibin, man masa ila sholatil maktubah fi jama'atin kal hujjatin. Barang siapa yang berjalan dari rumahnya untuk melaksanakan sholat fardu fi jama'atin, diberjamaahkan, kal hujjatin, itu sama saja melaksanakan ibadah haji. Jadi kita nih di rumah, nah, kita niatkan, ya Allah, saya badan sehat, saya niat mau melaksanakan sholat fardu dan diberjamaahkan, niatnya saja mau melaksanakan sholat fardu diberjamaahkan, itu sama saja melaksanakan ibadah hakikatnya gitu. Yang kedua, man masa ila sholatin nafilah. Barang siapa yang keluar berjalan dari rumahnya menuju ke masjid mau melaksanakan sholat sunat, nah,
itu kal umrotin, sama saja melaksanakan ibadah umroh. Jadi kita itu punya niat itu penting. Nah, innamal a'malu bin niat. Ya, seperti ini. Kita satu mandi atau makan setiap hari. Mandi setiap hari itu hukumnya wajib, sunnah, apa wenang? Wenang. Kita sehari nggak mandi nggak dapat pahala. Kita sehari nggak mandi nggak dapat siksaan. Yang kedua makan. Makan setiap hari, mau sehari 3 kali, mau sehari 2 kali, mau sehari 1 kali. Kalau kita makan 1 kali, 3 hari atau 2 kali, itu dapat pahala atau tidak? Kita nih makan, dapat pahala gak? Tidak. Kita sehari nggak makan, dapat siksaan nggak? Jadi karena makan setiap hari, mandi setiap hari itu hukumnya wenang. Karena ada mandi itu hukumnya sunat, ada mandi itu hukumnya wajib. Kalau sunat seperti mau laksanakan sholat Jum'ah, seperti mau melaksanakan sholat Idul Adha, Idul Fitri, itu mandinya hukumnya sunat. Tapi kalau mandi setiap hari itu hukumnya wenang. Makan setiap hari itu hukumnya wenang. Makan atau tidak makan itu tidak dapat pahala, kecuali kalau tidak diniatkan. Kecuali kalau tidak diniatkan. Gimana Pak Ustadz kalau diniatkan? Kalau diniatkan makannya dapat pahala. Kalau diniatkan mandinya dapat pahala. Seperti kita mandi, ya Allah, saya niat mandi supaya badan saya segar, supaya saya bisa melaksanakan suatu ibadah, melaksanakan suatu kewajiban seperti mencari nafkah, untuk mencari uang, untuk menafkahi anak dan istri, itu kan ibadah. Kita mandi nih, ya Allah, mandi saya supaya badan saya sehat, supaya badan segar, supaya semangat untuk mencari nafkah yang halal untuk menafkahi anak dan istri. Dan yang kedua, ya Allah, ini saya makan, niatkan makanan saya supaya kuat ibadah, kuat melakukan suatu kewajiban. Itu makan diniatkan, itu makannya dapat pahala. Apalagi kalau